Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat beribadah buat jemaat sekalian dimanapun berada. Dengan sukacita surga kami menyapa Bapak Ibu dari tempat ini dan berdoa setiap Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan melimpah di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu bersama saya katakan, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, pada kesempatan hari ini kami kembali datang kepadamu menengadahkan seluruh hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di dalam Engkau ada kehidupan yang benar-benar hidup. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya saat ini Tuhan. Firman-Mu membawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam setiap rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang sederhana. Biar firman-Mu Bapa melekat dalam hati sanubari kami. Tiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini tidak ada yang terlewatkan, semua dilawat, semua dikuatkan, semuanya dihibur oleh kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Ya, Yesus adalah jawaban. Dunia ini menawarkan solusi, ya, mengatasi masalah dengan menambah masalah, ya, sehingga manusia yang mencari jawaban, manusia yang berharap kepada dunia ini akan semakin terpuruk, karena dunia ini tidak memberikan jawaban yang pasti, karena dunia ini memang sudah jatuh dan membawa setiap orang yang bersandar kepadanya kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Tetapi ada satu pribadi yang menjadi kabar baik pada hari ini. Ia menjadi jawaban atas setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Ya, dia tidak hanya menyelamatkan kita dari maut. Dia tidak hanya memberikan kita hidup yang kekal, tetapi dia memberi jawaban atas setiap persoalan, atas setiap aspek, atas setiap area kehidupan kita. Dia jawaban atas penyakit saudara, dia jawaban atas ekonomi saudara, dia jawaban atas keluarga saudara yang mungkin hari ini adalah porak-poranda. Karena itu mari siapkan hati saudara, arahkan hati saudara. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara dan saya mengarahkan hati kita kepada kebenarannya, maka saudara akan menemukan jawaban yang pasti, jawaban yang membawa kita kepada kehidupan, ya, di mana persoalan yang kita hadapi, ya, bukan membuat kita makin terpuruk, tetapi justru membuat kita makin meningkat, makin melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini saudara letih lesu dengan keluarga yang saudara sedang jalani, letih lesu dengan pekerjaan yang saudara sedang lakukan, letih lesu dengan kehidupan rohani yang saudara sedang geluti, letih lesu dengan kesehatan yang saudara sedang hadapi. Puji Tuhan, kalau itu yang sedang saudara alami hari ini, Yesus berkata kepada saudara, marilah datang kepadaku, sebab dia adalah jawaban. Sebab tidak ada persoalan yang terlalu besar, tidak ada persoalan yang terlalu kecil bagi Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mari datanglah kepada dia, arahkanlah hatimu, ya, apapun masalahnya, ketahuilah Yesus adalah jawaban. Oleh karena itu, ini adalah berita pengharapan bagi kita. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, pengharapan saudara dan saya akan kembali dibangkitkan. Ya, mungkin saudara sedang bergumul tentang pekerjaan, pendidikan anak-anak yang mungkin sulit diatur. Ya, mungkin pasangan saudara, suami atau istri yang saudara sudah angkat tangan, nah tapi
Ini satu kabar baik juga. Ketika saudara angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan kita akan turun tangan. Dia akan bertindak. Kalau Tuhan kita bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan kita bertindak, maka tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena apa? Dia adalah Tuhan penguasa alam semesta. Dia akan bertindak dengan penuh keajaiban, dengan penuh kuasa. Mujizatnya akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sebab waktu kita datang kepada Tuhan, Dia sudah menyelesaikan segala persoalan kita di atas kayu salib. Dia menjamin segala kebutuhan kita. Dia menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dia telah mengalahkan maut. Kalau maut sudah dikalahkan, maka Dia juga akan mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang tidak lebih besar, yang jelas tidak lebih besar dari persoalan maut yang menghadang kita. Karena itu, mari kita arahkan hati kita. Apa yang akan membuat kita menang menghadapi masalah? Kenapa banyak orang Kristen justru kalah dengan masalah? Masalah justru membuat mereka semakin terpuruk. Karena apa? Karena banyak iman orang Kristen adalah iman yang imitasi, iman yang palsu, tidak ada kemurnian di dalamnya. Atau mungkin ia punya iman, tetapi ia bingung bagaimana mengoperasikannya. Karena itu minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita mengoperasikan iman. Apakah Bapak Ibu masih ingat bagaimana cara kita mengoperasikan iman? Dengan berkata-kata apa yang kita percaya. Nah, karena itu mari terus belajar. Apakah saat ini kita memiliki iman yang murni? Apakah iman yang kita hidupi saat ini berfungsi dengan baik, beroperasi dengan baik? Karena itu menentukan apa yang saudara akan alami. Karena itu menentukan saudara dan saya. Apakah saudara akan melihat jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau iman kita palsu, kalau iman kita adalah iman yang imitasi, maka di dalamnya tidak ada kuasa, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak ada kemenangan di dalamnya. Karena itu mari cek iman kita saat ini. Apakah iman kita benar-benar adalah iman yang murni, iman yang seperti yang Alkitab katakan, ya. Karena itu mari kita belajar bagaimana kita melihat apakah iman yang kita miliki saat ini adalah iman yang sungguh-sungguh seperti yang Alkitab katakan. Sebab tadi kita sudah membaca dalam 1 Petrus, ya, dalam 1 Petrus Alkitab katakan, ya, ayat yang ke-10, ya, Alkitab katakan ayat yang ke-3 dan 10, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, jadi saudara, hari ini kita melihat apa yang dikatakan oleh surat Petrus ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita yang ada di dalam Yesus memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Keselamatan yang kita miliki ini yang dianugerahkan dalam Yesus Kristus itu telah diselidiki, telah diteliti oleh nabi-nabi. Mereka bernubuat tentang kasih karunia. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kasih karunia itu adalah hatinya Tuhan. Ia telah merancangkan, ia telah menubuatkan lewat para nabi, para hamba-hambanya tentang kasih karunia. Ia telah mempersiapkan sedemikian rupa karena Allah rindu, Allah bermimpi, punya mimpi, kasih karunia-Nya bisa mengubah, memulihkan kehidupan manusia.
Sejak zaman purbakala lewat nabi-nabi, ya, Ia telah menubuatkan lewat hamba-hambanya. Artinya ini adalah suatu kerinduan Allah bagi umatnya, agar umatnya menghidupi kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia itu bukan sesuatu yang baru. Kasih karunia itu ada di perjanjian lama. Tetapi memang di dalam perjanjian lama kasih karunia masih agak samar-samar, belum dibukakan. Tetapi zaman saudara, zaman saya, kasih karunia sudah begitu nyata. Nah, karena itu kita harus tahu kasih karunia ini adalah hatinya Allah. Allah mau agar kita mengerti tentang kasih karunia, mengenal Allah lewat kasih karunia-Nya. Karena lewat kasih karunia Allah kita dilayakkan. Kalau saudara dan saya dilayakkan, berarti saudara berhak atas segala sesuatu yang dikerjakannya di atas kayu salib, berhak atas segala sesuatu yang Allah sediakan yang menjadi kebutuhan kita. Yusuf, Nuh, Musa, Gideon, Daud, bahkan Paulus, mereka semua adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah. Bagaimana Yusuf, ya, tadinya nothing menjadi seorang yang berlimpah-limpah. Karena apa? Alkitab katakan dalam Kejadian 39:1, Yusuf mendapat kasih karunia Allah. Nuh juga mendapat kasih karunia Allah. Musa juga mendapat kasih karunia Allah. Gideon juga mendapat kasih karunia. Esther, Daniel, Sadak, Mesek, semuanya mereka mendapat kasih karunia Allah. Sehingga ketika mereka menghadapi persoalan, tidak ada persoalan yang terlalu sulit, tidak ada persoalan yang membuat mereka menjadi terpuruk. Justru lewat persoalan mereka melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup mereka, karena Yesus adalah jawaban. Ibrani 4 ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Orang-orang yang menghampiri tahta kasih karunia Allah pasti akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari saudara, jadi yang menjadi jawaban yang kita perlukan dalam setiap persoalan kita bukan uang, bukan orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang yang pinter, ahli-ahli hukum, bukan juga harta, bukan juga kekuatan. Yang saudara butuhkan apa? Kasih karunia. Hampirilah kasih karunia-Nya. Tiap kali kita datang ke gereja ini, tiap kali saudara dan saya berdoa, mari datanglah dengan menghampiri kasih karunia-Nya, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ya, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Kita diselamatkan karena pemberian Allah. Kita bisa datang kepada Allah karena kemurahan Allah. Itu yang akan membuat kita melihat rahmat dan menyaksikan pertolongan Allah tepat pada waktunya. Ayat yang ke-11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, saudara, pada zaman perjanjian lama, ya, adalah zaman di mana mereka menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Mereka meneliti bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Jadi Kristus, kasih karunia itu sendiri telah dinubuatkan pada zaman nabi-nabi. Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Yesus menderita, dan karena penderitaannya, karena bilu-bilunya,
kita menjadi sembuh. Itulah kemuliaan yang Allah kerjakan bagi kita. Kemuliaannya membawa kita kepada kehidupannya Allah kembali, menikmati kehidupan yang Allah rencangkan sejak semula ketika Adam, seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Inilah ketika Yesus dinubuatkan oleh para nabi, Yesus menderita di atas kayu salib, semua itu sudah selesai. Dan saat ini adalah zaman di mana saudara masuk kepada zaman kemuliaan. Karena semua yang kita perlukan sudah disediakan. Karena semua yang menjadi jawaban atas persoalan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagian saudara dan saya apa? Bagian kita adalah menghampiri Allah di tahta kasih karunia-Nya. Menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itulah bagian saudara dan saya. Sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf hidup dalam kasih karunia Allah, Yusuf melihat bagaimana persoalan yang ia hadapi justru mengangkat hidup. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi ia bekerja di rumah Potifar. Di rumah Potifar ia dipercaya, sehingga semuanya dipercaya kepada seorang Yusuf kecuali istrinya. Tapi di situ Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke penjara, tetapi lewat penjara justru dia diangkat menjadi orang nomor 2 berkuasa di tanah Mesir. Jadi semuanya ini terjadi atas Yusuf karena apa? Karena Yusuf menerima kasih karunia Allah. Kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Allah, mungkin saat ini saudara nothing. Mungkin saudara saat ini di mata dunia tidak ada apa-apanya, saudara dipandang sebelah mata. Tetapi ketika saudara menerima kasih karunia Allah, Tuhan akan mengangkat kita tidak lebih tinggi dari apa yang pernah kita bayangkan, lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara lihat di ayat 12, sesungguhnya para nabi kepingin mengalami seperti apa yang saudara dan saya alami pada zaman ini. Nah, dikatakan ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat saja ingin mengetahui apa yang saat ini saudara dan saya ketahui. Makanya Daud berkata, berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Jadi para nabi mereka menyelidiki, mereka sebenarnya ingin hidup pada zaman saudara. Kenapa? Kasih karunia itu adalah jawaban atas seluruh persoalan hidup kita. Hidup ini indah kalau kita berjalan dalam kasih karunia Allah. Ya, dalam Roma 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, ini Daud menubuatkan tentang bagaimana orang-orang percaya hidup pada zaman ini. Ya, orang yang percaya Yesus, orang yang menerima kasih karunia adalah mereka yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Ya. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia Allah adalah orang yang diampuni dosanya, bukan karena perbuatan kita. Dan saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Alkitab katakan, saudara dan saya yang ada dalam Yesus adalah orang yang berbahagia. Daud tahu di masa mendatang akan ada sekumpulan orang yang dosa-dosa mereka tidak diperhitungkan. Karena apa? Karena ada kasih karunia Allah yang tersedia bagi mereka. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Nah, saudara, mari kita isi hati kita memiliki passion. Kita bangun hidup kita dengan memiliki kerinduan
untuk mengenal kasih karunia Allah. Kalau para nabi-nabi mereka menyelidiki, mereka rindu, mereka ingin menemukan, mereka ingin mengalami kasih karunia Allah. Saudara juga, terlebih saudara dan saya pada zaman ini, kita masuk dalam zaman kasih karunia. Saudara dan saya harus memiliki passion, memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam pengenalan Allah di dalam kasih karunia-Nya. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Bagaimana kita meletakkan pengharapan kita? Saat kita memiliki akal budi. Akal budi yang mengenal, yang memiliki pengenalan akan pernyataan Yesus Kristus. Yang akal budi yang memiliki pengenalan dalam kasih karunia Allah akan pernyataan Yesus. Bersyukur Bapak Ibu, saudara berada di gereja ini yang terus-menerus menggemakan tentang kasih karunia. Itulah sebabnya mengapa selalu saya menyampaikan, mendasarkan khotbah, mendasarkan firman Tuhan, mendasarkan pelayanan berdasarkan kasih karunia. Karena kasih karunia adalah jawaban atas seluruh persoalan hidup saudara dan saya. Jadi mari kita bangun akal budi, ya. Akal budi yang kita letakkan pada pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan Yesus. Apa maksudnya? Nah, kalau saudara punya persoalan, mari letakkan pengharapan kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Bagaimana kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Mari kenallah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bertumbuhlah kepada pengenalan akan Kristus. Kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada Yesus kalau kita mengenal Yesus. Saudara harus bertumbuh, saudara harus haus dan lapar untuk mengenal Yesus setiap hari. Siapakah Yesus? Mari sandarkan hidup kita pada pengenalan akan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya, Ia selalu memperkenalkan dirinya. Di Yohanes 4, bagaimana perempuan yang berzinah, ya karena ia haus dalam hidupnya, ia sampai gonta-ganti pasangan sebanyak 5 kali. Nah, di situ Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan itu, "Akulah air hidup." Dan ketika perempuan Samaria itu mengenal Yesus adalah roti hidup, mulai waktu itu dia tidak pernah haus lagi. Bahkan hatinya meluap dengan syukur. Ia melimpah dengan syukur. Ia pergi ke kota, lalu ia memberitakan tentang Yesus, dan banyak orang datang kepada Yesus karena pemberitaan perempuan itu. Ketika Yesus melihat orang buta di Yohanes 9, Yesus memperkenalkan dirinya, "Akulah terang hidup, akulah terang dunia." Lalu apa yang terjadi? Orang buta itu menjadi sembuh. Lalu di dalam Yohanes 11 kita bisa melihat bagaimana Lazarus mati. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya kepada Maria, Marta, kepada orang-orang pada waktu itu, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Sesungguhnya lewat persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi, satu hal yang Tuhan mau, agar saudara dan saya mengenal Dia. Waktu saudara mengenal Dia, saudara bisa berharap kepada Dia, saudara bisa percaya kepada Dia, iman saudara dibangkitkan. Maka saat iman saudara dibangkitkan, mujizatnya dinyatakan.
Mungkin segala sesuatu, mungkin saat ini kita menghadapi persoalan yang kita tidak mengalami kebuntuan di dalamnya. Satu saja yang saudara dan saya butuhkan, kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah kita akan melihat segala yang kita butuhkan. Apakah itu uang, apakah itu pertolongan, apapun itu, dengan cara Tuhan yang ajaib, kita akan melihat keajaibannya dinyatakan dalam hidup kita. Karena lewat kasih karunia Allah, ya, Tuhan akan memenuhi segala sesuatu buat gerejanya. Kasih karunia Allah akan membawa kita kepada hikmat surgawi. Kasih karunia Allah akan membawa kita kepada menempatkan kita pada waktu yang tepat, pada cara yang tepat. Maka bagian saudara dan saya hanyalah mengandalkan kasih karunia Allah. Dia akan memenuhi segala sesuatu. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kecakapan. Justru waktu kita mengandalkan kekuatan kita, waktu kita mengandalkan manusia, di situ kita akan kecewa, di situ kita akan makin terpuruk karena dunia ini tidak bisa memberi kita jawaban yang pasti. Dunia ini selalu memberi kita jawaban masalah atas masalah yang kita hadapi dengan menambah masalah, maka tidak akan pernah selesai. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Paulus tahu, ya, kalau jemaat gereja Baptis Pembantuan melimpah dalam pengenalan akan Allah dan Yesus di dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi segala sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana pintu-pintu yang baik dibukakan dalam hidup kita. Bagaimana pintu-pintu yang buruk akan ditutup oleh Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari mulai hari ini datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Artinya kita hanya murni mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan mengandalkan ketaatan kita, bukan mengandalkan ibadah kita, bukan mengandalkan persembahan perpuluhan yang kita berikan, tetapi andalkanlah kasih karunia Allah. Orang Israel pernah ditegur oleh Tuhan dalam Yesaya 1. Mereka memberi persembahan kepada Tuhan, mereka rajin beribadah, mereka rajin mengadakan perayaan, tapi Tuhan bilang, aku muak, aku jijik dengan apa yang kau lakukan. Karena apa? Semua itu dilakukan oleh orang Israel bukan dengan didasari oleh pengenalan akan Allah, bukan karena didasari dengan cinta akan Allah, bukan didasari dengan hati yang berharap hanya kepada Allah, tetapi semua itu mereka lakukan hanya sebagai rutinitas. Mereka pikir kalau mereka sudah ibadah, kalau mereka sudah memberi, kalau mereka sudah berbuat baik, maka mereka sudah selesai. Sesungguhnya semua itu tidak dibutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan Tuhan adalah hati kita yang mengenal Dia, hati kita yang bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Karena lewat itu akan lahir iman yang tulus ikhlas dan murni di hadapan Allah. Sebab lewat iman yang tulus ikhlas dan murni di hadapan Allah, kita akan melihat semua yang dijanjikan Tuhan, semua yang disediakan Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan anak-anaknya. Maka yang dikatakan gereja adalah tubuhnya, Allah maut tidak akan menguasainya. Damai sejahtera akan menyertai kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan uang, bukan orang, bukan kepintaran, bukan harta yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Pengenalan akan Allah di dalam kasih karunia-Nya. Semuanya itu akan menyusul waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan dalam kasih karunia Allah. Semua yang kita butuhkan akan menyusul di belakang kita. Mari kenalah Dia, milikilah iman yang asli, iman yang sesungguhnya, ya, yang lahir dari pengenalan kita akan Allah. Maka akan ada damai sejahtera. Apa arti kata damai? Damai itu artinya wholeness, harmoni, ya, health, prosper, ya, perfect. Kesempurnaan hidup akan menghampiri saudara dan saya.
Ada damai sejahtera yang mengikuti, ada kesehatan yang mengikuti, ada damai, ada harmonisasi akan mengikuti keluarga kita, gereja kita, saat hidup kita, saat keluarga kita, saat gereja ini mengutamakan pengenalan akan kasih karunia Allah. Mari, arti kata letakkan pengharapanmu di sini apa? Cari tahu, kenallah Yesus. Waktu mungkin saat saudara kekurangan, kenal Dia sebagai Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, sebagai Allah Jehovah Jireh. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika saudara baca, ketika saudara meneliti kebenaran firman-Nya, maka saudara akan tumbuh iman, tumbuh pengharapan. Dan situ kita akan melihat bagaimana segala ketersediaan yang Tuhan sedang lakukan di atas kayu salib mengiring, mengikuti setiap langkah hidup kita. Betapa beruntung saudara dan saya punya Allah yang luar biasa. Ingat, di dalam kasih karunia-Nya sesungguhnya setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kesulitan, setiap persoalan yang kita hadapi justru akan membawa kita kepada kehidupan yang terus berkemenangan. Dan dunia akan melihat siapa Allah kita lewat apa yang kita hidupi, dan mereka akan datang tersungkur sujud mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sebab apa? Yesus, hanya Yesus jawaban di dalam hidup kita. Bersyukur saudara ada di gereja ini, ya. Mari terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah, karena lewat itu kita akan melihat, ya, bagaimana Yesus menjawab seluruh persoalan hidup kita. Rendahkanlah diri saudara untuk setiap hari mengenal Yesus. Mari kenal Yesus, selidiki firman-Nya. Mari tergabunglah dalam CM3, tergabunglah lewat sekolah minggu. Kita belajar sebentar lagi. Saya rindu juga mengadakan kelas Joy Life, ya, kelas di mana kita kembali dirombak imannya. Kalau ada sekiranya pengertian iman yang salah, kita dibaharui dalam kelas Joy Life. Mari daftarkan diri saudara kalau saudara rindu mengikuti kelas Joy Life. Pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Karena persoalan gereja di akhir zaman ini bukanlah persoalan gedung, bukanlah persoalan tempat, bukanlah persoalan musik, bukanlah persoalan kursi, apa segala macam. Tetapi persoalan utama apa? Persoalan utama adalah tentang kemurnian iman. Karena itu pastikan iman saudara adalah iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Karena itu semua akan membawa kita kepada kemuliaan. Lewat firman Tuhan hari ini, ingat, apapun persoalan yang saudara hadapi, lewat itu semua sesungguhnya Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Waktu saudara mengenal Dia lebih dalam lagi, maka pengharapan saudara akan bangkit. Kalau pengharapan saudara bangkit, maka ada iman yang bangkit. Iman yang akan membawa kita kepada keajaiban, kebesaran, mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Selamat melimpah dalam kasih karunia Allah. Selamat memiliki hati yang haus dan lapar untuk mengenal Allah dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, ya Tuhan. Engkau sempurnakan firman-Mu ini Tuhan, supaya melekat dalam setiap hati sanubari anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu, jemaat gereja Baptis Pematun, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini Tuhan, mereka dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Karena lewat kasih karunia Allah kami akan menemukan setiap persoalan itu tidak ada yang tidak ada jawabannya. Semuanya ada jawabannya, karena Yesus sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Dan kami percaya dalam kasih karunia-Mu, justru persoalan-persoalan yang kami hadapi akan membawa kami Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Dan di sana banyak orang akan melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat, lebih besar dari segala persoalan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah semua ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, ketika mereka ada di kantor, ada di rumah, ada di sekolah, ada di pekerjaan, aktivitas apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang membuat mereka berhasil. Jauhkan sakit penyakit, jauh dari kecelakaan, jauh dari musibah apapun ya Tuhan. Virus kuman penyakit menjauh dari setiap rumah-rumah jemaat-Mu ya Bapa. Dan apapun persoalan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Tuhan menjauhkan segala belalang pelahap, tangan-tangan orang, ya pikiran-pikiran, niat-niat jahat orang apapun itu, kami halau di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kesehatan iman, bahkan juga kesehatan jasmani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
para orang tua terus bertambah bijak, anak-anak kami bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, biar gereja ini terus menjadi gereja yang melimpah dalam kasih karunia Allah, gereja yang terus mau belajar untuk mengenal kasih karunia-Mu, mengenal Engkau lewat CM3, lewat sekolah minggu, lewat jam doa, lewat ibadah. Seluruh jemaat-Mu boleh datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan hatimu yang haus dan lapar akan Dia. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, sebelum kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing, mari arahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah dari tempat yang maha tinggi, menaungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau damai sejahtera, sukacita, penyertaan dan perlindungan-Nya sempurna dalam setiap kehidupan kita dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Salam sehat, salam kemenangan, salam melimpah dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Amin.